Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian, yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan karunia, atas segala limpahan rahmat, atas segala limpahan nikmat, hidayah, inayah, taufik, fadl yang Allah curahkan, Allah berikan kepada diri kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, siang hari yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, kita dapat berkumpul di tempat yang mudah-mudahan Allah muliakan ini, di tempat yang mudah-mudahan Allah turunkan para malaikatnya di tengah-tengah kita mengistighfarkan kita semua. Dan mudah-mudahan duduknya kita di sini bisa menjadi pemberat dari timbangan amal kebaikan kita kelak nanti di hari kiamat nantinya. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahilian, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah, suatu nikmat besar ketika Allah Azza wa Jalla masukkan diri kita ke dalam satu bulan yang sangat spesial ini, ikhwan. Suatu karunia besar ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kesempatan diri kita untuk bisa mengejar pahala pada satu bulan ini, bulan Ramadan. Para ulama terdahulu 6 bulan sebelum datangnya Ramadan sudah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar diri mereka disampaikan ke dalam bulan Ramadan. Karena mereka tahu bagaimana istimewanya satu bulan ini, bagaimana spesialnya dan dahsyatnya satu bulan ini, sehingga mereka benar-benar berharap agar Allah Azza wa Jalla sampaikan umur mereka ke dalam bulan Ramadan. Maka menjadi kewajiban bagi kita, ikhwan, setiap muslim dan muslimah, untuk benar-benar memanfaatkan setiap detik dari Ramadan ini. Tidaklah kita manfaatkan kecuali dengan iman dan amal saleh, kecuali dengan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan di antara ketaatan yang paling luar biasa yang memang harus selalu kita perbanyak, kita tingkatkan kualitasnya terutama ketika Ramadan ini adalah bersahabat dengan Al-Quranul Karim, berdekatan dengan Al-Quranul Karim. Para ulama terdahulu, orang-orang saleh terdahulu, ketika datangnya Ramadan, luar biasa. Nanti kita akan sebutkan bagaimana interaksi mereka kepada Al-Quranul Karim. Makanya terkenal bulan Ramadan adalah Syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quranul Karim, karena Allah Azza wa Jalla turunkan Al-Quranul Karim pada bulan Ramadan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 185, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkannya Al-Quranul Karim sebagai petunjuk bagi manusia dan bukti keterangan yang nyata yang menunjuk kepada kebenaran, yang membedakan antara yang hak dengan yang batil. Saya mau tanya, Allah Azza wa Jalla mengatakan Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran,
Di bulan Ramadan Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim turun kepada Nabi SAW berapa lama? Berapa lama? 23 tahun lamanya. Pertanyaannya, apa maksud dari ayat ini? Allah Azza wa Jalla turunkan Al-Quran pada bulan Ramadan, padahal ternyata kita tahu bersama Rasulullah SAW diberikan Al-Quran itu sedikit demi sedikit selama 23 tahun lamanya. Betul ya? Ada yang bisa jawab? Ini bukan ranahnya tawadhu, jangan tawadhu di sini nih. Hah? Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Apa maksudnya? Pertama kali, berarti surah Al-Alaq yang diterima di Gua Hira itu bulan Ramadan? Hah? Mau jawab takut salah. Nggak jawab bingung. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata ketika menafsirkan ayat ini, anzalallahu al-Quran jumlatan wahidatan minal lawhil mahfuz ila baitil izzah minas sama'id dunya. Faham ya? Enggak. Al-Quran Al-Karim diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla jumlatan wahidah, seluruhnya 30 juz. Al-Quran Al-Karim diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla seluruhnya 30 juz dari Lauhul Mahfuz. Di mana Lauhul Mahfuz? Langit ke-7. Ila Baitul Izzah, ke Baitul Izzah. Di mana Baitul Izzah? Sama'ud dunia, langit dunia, di atas kita langsung nih. Berarti langit paling rendah. Saya ulang, Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quranul Karim dari Lauhul Mahfuz, langit ke-7, ke Baitul Izzah, langit pertama, itu pada bulan Ramadan. Tepatnya kapan? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, itu malam Lailatul Qadar. Nah, turunnya itu tuh. Dari Lauhul Mahfuz, langit ke-7, ke Baitul Izzah, ke langit terendah, itu langit pertama, secara keseluruhan 30 juz, Allah Azza wa Jalla turunkan pada malam kemuliaan. Ini kata Ibnu Abbas nih. Kemudian, thumma nazala mufassalan bihasabil waqa'i' fi 23 sanah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian turun berangsur-angsur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun lamanya, tergantung dengan kejadian yang terjadi. Nah, ini maksudnya kata-kata syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Para ulama menyebutkan secara jumlatan wahidah, secara keseluruhan Allah turunkan dari Lauhul Mahfuz, dari langit ke-7-nya ke langit pertama, itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Kemudian itu dari langit Baitul Izzah itu turun kepada Nabi SAW secara berangsur-angsur selama 23 tahun lamanya. Bisa difahami, ikhwan? Allah Azza wa Jalla juga berfirman dalam surah Ad-Dukhan ayat ketiga, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh keberkahan, malam Lailatul Qadar. Ini diantara alasan mengapa kita sering dengar syahrul Ramadan, syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Kemudian diantara sebab yang lain disebutkan oleh para ulama, kenapa bulan Ramadan terkenal dengan bulannya Al-Quran. Para ulama menyebutkan bahwa ketika bulan Ramadan, maka ayat-ayat Al-Quran akan sering atau banyak dibaca oleh kaum muslimin, terutama ketika malam hari, yaitu salat apa? Tarawih. Betul ya? Minimal pasti lebih daripada bulan-bulan yang lain, yang biasanya nggak pernah salat tahajud, yang biasanya nggak pernah qiyamul lail. Ketika Ramadan, maka pada saat itu dia salat tarawih. Betul, karena salat malam yang ditarik lebih awal, kemudian dilakukan secara berjamaah ketika Ramadan. Nah, ketika bulan Ramadan, minimal pembacaan ayat suci Al-Quran yang dilakukan oleh kaum muslimin dimanapun dia berada, itu insya Allah lebih banyak daripada apa? Bulan-bulan yang lain.
Apalagi kalau kita lihat bagaimana contoh para salaf terdahulu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika zaman beliau jadi Amirul Mukminin, khalifah. Ketika beliau masuk ke Masjid Nabawi, beliau melihat para sahabat itu sholat tarawihnya berpencar-pencar. Ada yang rahat itu 3 sampai 10. Ada yang di sini, ada yang di sana, di sana. Maka Umar bin Khattab mengumpulkan mereka semua, menjadikan satu imam pada saat itu Ubay bin Ka'ab. Dan juga satu lagi Tamim Ad-Dari. Ini 2 orang sahabat yang sangat luar biasa ilmu Al-Qur'annya. Pertanyaannya, salat tarawihnya para sahabat ketika zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab, antum tahu 1 rakaatnya berapa ayat dibaca? Ini disebutkan dalam kitab Lataiful Ma'arif Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali. 1 rakaat dari salat tarawih yang dilakukan Ubay bin Ka'ab dan juga Tamim Ad-Dari di zaman Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab, 1 rakaat baca 200 ayat. Berapa 200? 200 ayat. Siap praktekan di sini? Insyaallah taala hanya imam terakhir yang assalamualaikum, makmumnya hilang kabur tuh. Bayangkan 1 rakaat baca 200 ayat. Selesainya kapan? Disebutkan oleh beliau subhanallah. Saking panjangnya salat yang dilakukan oleh para sahabat, ada beberapa jamaah yang berpegang pada tongkat saking lamanya berdiri, dan selesainya dikerjakan itu menjelang fajar. Menjelang apa? Fajar. Pada saat kita lagi enak tidur, itu zaman dulu sahabat lagi sholat tuh ya, luar biasa masya Allah ya. Allahu Akbar, subhanallah. Ketika zaman tabi'in agak menurun. Al-Baqarah dibaca 8 rakaat disebutkan. Al-Baqarah berapa ayat? 286 ayat. Berapa juz? 2,5 juz kurang lebih. Dibaca 8 ayat. Dibaca 8 rakaat. 2 8 rakaat. Oh, lebih pendek berarti. Bisa dipraktekkan mungkin Ustaz Aban ya. Hah? Alif lam mim sama ujungnya doang kayaknya, ujung masyaallah ini. Dan kalau kita lihat bagaimana para ulama terdahulu ketika bulan Ramadan ini kembali kepada Al-Quran, Allahu Akbar, luar biasa. Tapi yang paling jelas adalah bagaimana contoh Nabi kita Muhammad SAW ketika Ramadan. Dalam sebuah hadis yang sahih dari Imam Al-Bukhari, kana ya'ridu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an kulla 'amin marratan. Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bulan Ramadan mengkhatamkan untuk mengajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu 1 kali. Bulan Ramadan Jibril datang 1 kali khatam, selesai. Jadi beliau mengajarkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'arada alaihi marratain fi 'amil ladzi qubida. Pada tahun terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, tahun berapa berarti? Tahun berapa Hijriah? Hah? Nabi antum ini enggak tahu meninggalnya kapan Hijriah, ikhwan? Nah, tahun berapa Hijriah? Allah. Kenceng takut salah, pelan ini tahun 11 Hijriah betul ya, kurang lebih. Pada tahun terakhir Nabi SAW meninggal, Jibril alaihissalam datang kepada Nabi SAW kemudian mengkhatamkan untuk mengajarkan Rasul SAW itu 2 kali pada bulan Ramadan. Kalau biasanya setiap tahun sekali khatam, betul ya, mengajarkan sampai selesai. Ketika tahun terakhir Nabi SAW meninggal itu, Jibril datang dan mengkhatamkan 2 kali dari Al-Quranul Karim kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ini yang menjadi kata para ulama, ini yang menjadi dalil besar luar biasa bagaimana bulan Ramadan itu bulannya Al-Quranul Karim. Kita lihat ya ikhwan, contoh-contoh para ulama terdahulu ketika mereka mengkhatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Seorang ulama yang bernama Al-Aswad ibn Yazid, seorang tabi'in ikhwan, Al-Aswad ibn Yazid rahimahullahu ta'ala, seorang ulama di kota Kufah.
Ibrahim An-Nakhai berkata, "Wa kana al-Aswad yakhtimul Qur'an fi Ramadan fi kulli lailatain." Al-Aswad ibn Yazid ini biasa mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan setiap 2 malam sekali. Berarti 2 malam hatam, 2 malam hatam, 2 malam hatam, 2 malam hatam. Sebulan berapa kali? 15. Ya beda dikit sama kita lah. Kita kan 13 ya insya Allah. Dan lebih luar biasanya, perhatikan nih, luar biasa. Disebutkan dalam kitab Syiar Alamin Nubala, Imam Az-Zahabi, Al-Aswad di luar bulan Ramadan biasanya mengkhatamkan Al-Quranul Karim itu 6 malam. 6 malam, 6 malam, 6 malam. Ketika masuk Ramadan, beliau ganti dengan 2 malam, setiap 2 malam. Dan ini yang luar biasa nih, beliau hanya tidur istirahat antara maghrib dengan isya. Faham? Faham ya ikhwan? Mengkhatamkan Al-Quranul Karim, beribadah luar biasa pada bulan Ramadan, dan beliau hanya istirahat tidur di bulan Ramadan antara maghrib dengan isya. Kalau kita gimana? Bablas itu insya Allah. Maghrib dengan isya bisa sampai subuh tuh insya Allah tuh. Makanya para ulama mengatakan ada amalan-amalan para ulama salaf terdahulu yang kalau mungkin dikerjakan sekarang hampir mustahil itu. Betul ya? Istirahat sebulan cuma maghrib isya, bayangkan ya, maghrib isya, maghrib isya, maghrib isya, maghrib isya. Allahu Akbar. Mauhibah ilahiyah kata para ulama. Pemberian yang Allah berikan kepada hamba-hamba Allah yang Allah pilih, memang nggak semua orang memang. Syekh bin Baz rahimahullahu taala ketika meninggal terkenal, beliau meninggal umur 90 tahun. Beliau terkenal tidurnya hanya 3 jam dalam sehari. Karena sibuk mengurusi umat luar biasa, Masya Allah. Lihat, ini Al-Aswad ibn Yazid. Contoh kedua, seorang tabi'in yang bernama Qatadah bin Du'amah. Qatadah bin Du'amah. Imam Sufyan Ats-Tsauri sampai mengatakan tidak ada orang di muka bumi ini yang semisal Qatadah ini, nggak ada nih, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Saking luar biasanya ilmunya, amal salehnya, ibadahnya luar biasa. Disebutkan kana Qatadah yakhtimul Quran fi 7. Qatadah, Imam Qatadah biasanya mengkhatamkan Al-Quran setiap 7 hari, berarti setiap seminggu. Seminggu khatam, seminggu khatam, seminggu khatam. Lihat dekatnya mereka dengan Al-Quran ya kawan. Wa idza jaa Ramadan khatama fi kulli 3. Apabila datang Ramadan, maka beliau menghatamkan Al-Quran setiap 3 hari. 3 hari hatam, 3 hari hatam, 3 hari hatam. Fa idza jaa al-'ashr khatama kulla lailatin. Apabila datang 10 malam terakhir, maka beliau menghatamkan Al-Quranul Karim setiap malamnya. Setiap apa? Malam. Ini saya bacakan yang seperti ini kan supaya kita tahu nih. Dengan amal mereka yang seperti ini, mereka masih takut kepada Allah. Beda dengan kita. Dengan amal kita yang pas-pasan bahkan kurang, tapi merasa aman dari azab Allah tabaraka wa ta'ala. Merasa aman dirinya akan dapatkan surga Allah azza wa jalla. Aina khasyatullah, mana rasa takut kita kepada Allah azza wa jalla ikhwan. Lihat. Qatadah bin Du'amah, di luar Ramadan seminggu hatam, seminggu hatam, seminggu hatam. Masuk Ramadan dari tanggal 1 sampai 20 Ramadan 3 hari hatam, 3 hari hatam, 3 hari hatam. Masuk 10 akhir Ramadan setiap malam hatam, bayangkan. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu arda. Apa kata beliau? Beliau berkata perkataan yang luar biasa dan kita wajib untuk mengintrospeksi perkataan Utsman ini bagi diri kita. Lau tahurat qulubuna ma syabi'na min kalami rabbina. Kalau seandainya hati kita bersih, nggak ada penyakit hati, tidak akan pernah kenyang, tidak akan pernah puas dari Al-Quranul Karim. Ketika membacanya mau baca terus, ketika mendengarnya mau mendengarkan terus. Seandainya hati kita bersih dari berbagai macam penyakit hati. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla berikan kenikmatan, kelezatan mereka para ulama ketika mereka dekat dengan Al-Quran, ikhwan. Contohnya membacanya. Ini baru membaca, ikhwan. Belum kita bahas masalah mentadabburinya. Antum di satu tempat tersebut indah, pemandangannya luar biasa, hawanya enak, nikmat, sejuk.
Mau lama-lama atau mau sebentar di tempat tersebut? Mau lama, betul ya? Merasakan kenikmatan, kelezatan pada tempat tersebut. Para ulama terdahulu, Allah berikan kenikmatan mereka ketika mereka baca Al-Quran, ketika mereka dalam sholat, ketika mereka bermunajat kepada Allah, ketika mereka berzikir kepada Allah, ketika mereka bangun malam, ketika mereka ibadah ketaatan kepada Allah. Allah berikan kenikmatan itu, ikhwan. Karena itu Nabi SAW mengatakan apa? وَجُعِلَتْ قُرَّةَ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ. Telah dijadikan indah di pelupuk mataku, yaitu di dunia ini nih, ketika aku dalam keadaan sholat. Allahu Akbar. Beda dengan kita, ikhwan. Sholat ini masih mikir dunia. Sahih? Ketika orang dalam kenikmatan, dalam kelezatan, pasti dia ingin lama-lama dalam kenikmatan itu. Itu sudah pasti, ikhwan. Ini yang belum mungkin Allah berikan kepada kita, ikhwan. Ketika kita baca Al-Quran, ketika kita sholat, ketika kita beribadah, maunya cepat-cepat kelar, cepat-cepat selesai. Tapi coba kalau duduk rame kan gitu ya, majelis. Tapi itulah subhanallah. Allah Azza wa Jalla masih belum memberikan kenikmatan itu dalam hati-hati kita, ikhwan. Al-Imam Muhammad ibn Idris, siapa ini? Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, di antara madzhabul arba'ah. Rabi' bin Sulaiman mengatakan, "Kana Syafi'i yakhtimul Qur'an fi syahri Ramadan 60 khatmah." Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala terbiasa ketika datangnya bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan 60 kali lamanya. 60 kali. Sittina khatmah. Coba untuk bayangkan, sitin, kata-kata sitin 60. 60 kali khatam ketika Ramadan. Berarti satu kali berapa? 2 kali khatam. Lihat bagaimana para ulama luar biasa, Masya Allah, subhanallah. Al-Imam Ibnu Asakir rahimahullahu ta'ala, pakar ulama hadis dari negeri Syam. Wa kana muwadhiban ala salatil jama'ah wa tilawatil Qur'an. Ibnu Asakir ini orang yang biasa merutinkan sholat jamaah, nggak pernah tinggal sholat jamaahnya, dan benar-benar banyak membaca Al-Quran. Yakhtimu kulla jumu'ah, beliau menghatamkan setiap Jumat. Maksudnya apa? Satu minggu khatam. Wa yakhtimu fi Ramadan kulla yaum. Ibnu Asakir ketika datangnya bulan Ramadan menghatamkan Al-Quranul Karim menghatamkan Al-Quranul Karim satu hari satu kali hatam. Satu hari satu kali hatam. Wa ya'takifu fil manarati syarqiyah. Kemudian beliau beriktikaf di menara asy-syarqiyah, ada namanya menara asy-syarqiyah di Syam. Wa kana katsiran nawafil wal adhkar, dan beliau adalah orang yang gemar melakukan amal-amal sunnah dan juga berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Perkataan Utsman bin Affan tadi, ikhwan, bahwa seseorang kalau hatinya bersih tidak akan pernah puas dengan Al-Quran, bukan cuma perkataan beliau katakan begitu saja, tapi tidak ada amalnya, enggak. Diriwayatkan Utsman bin Affan ketika beliau meninggal, antum baca sirah Utsman bin Affan ini luar biasa, 12 tahun beliau jadi khalifah. Ketika beliau meninggalkan dibunuh oleh Khawarij, betul ya? 3 sahabat Nabi Khulafaur Rasyidin yang dibunuh, Umar, Utsman dan juga Ali. Abu Bakar saja yang tidak. Dibunuh oleh Khawarij. Khawarij ketika ba'da subuh naik ke atas lotengnya belakang, kemudian masuk ke dalam rumahnya, menancap Utsman bin Affan. Sedang apa itu? Sedang baca Al-Quranul Karim. Ketika dibunuh seperti itu, darahnya muncrat ke Al-Quranul Karim. Meninggal ketika sedang baca Al-Quran. Apa kata para ulama? Man 'asha 'ala syai' mata 'alaihi. Barang siapa yang hidup di atas suatu kebiasaan, maka biasanya Allah Azza wa Jalla akan wafatkan orang itu di atas kebiasaannya itu. Kebiasaan kita setiap hari ini ngapain nih, kawan? Gibahin orang, bohong, atau apa? Mikirin dunia doang, nggak ada akhiratnya sama sekali. Man 'asha 'ala syai' mata 'alaihi. Barang siapa yang hidup di atas suatu kebiasaan, biasanya Allah Azza wa Jalla akan wafatkan orang tersebut pada kebiasaannya tersebut, ikhwan. Lihat Utsman bin Affan. Bahkan Utsman bin Affan diriwayatkan pernah mengkhatamkan Al-Quranul Karim
30 juz dalam 2 rakaat sholat malamnya. Terbiasa, bayangkan. Allahu Akbar. Jadikan momen Ramadan ini kembali kepada Al-Quran ya ikhwan. Jadikan momen Ramadan ini kembali kepada Al-Quran, dan kita akan temukan berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Bahkan Allah Azza wa Jalla akan berikan berbagai macam jalan keluar dari setiap masalah kita. Antum coba aja. Ada seorang ulama ketika berguru dengan ulama lainnya. Selesai berguru dengan ulama ini, dia mau pindah dengan guru yang lain. Dia minta nasihat, biasa ini, minta nasihat. Maka ulama gurunya memberikan nasihat banyak kepada ulama yang satu ini. Di antara nasihatnya apa? Jangan engkau tinggalkan baca Al-Quran dalam sehari. Sebanyak-banyaknya engkau bisa baca Al-Quran, baca. Kenapa? Karena pemahaman yang Allah berikan kepadamu akan ilmu agama yang engkau pelajari, biasanya itu tergantung dengan bacaan Al-Quran yang engkau baca setiap hari itu. Apa kata ulama yang diberikan nasihat ini? Dan aku melaksanakan perintah guruku ini, aku banyak baca Quran. Ketika aku banyak baca Quran, subhanallah, ilmu-ilmu yang lain mudah banget aku fahami itu. Mudah banget aku diberikan pemahaman oleh Allah. Tapi ketika hari itu aku sedikit baca Quran, maka ternyata ilmu-ilmu yang lain sulit aku pahami. Allahu Akbar. Dan para ulama mengatakan ini memang di antara keutamaan luar biasa Al-Quran Al-Karim, Allah Azza wa Jalla akan berikan berbagai macam jalan keluar dari setiap masalah hidup seseorang. Dan benar ketika saya ngomong seperti ini, satu orang datang kepada saya, Pak Ustadz, apa yang Ustadz ngomong benar. Kenapa? Saya lihat depan mata kepala saya, teman saya, setiap harinya ini di luar Ramadan loh. Setiap harinya baca Quran luar biasa banyaknya. Ketika Ramadan lebih banyak lagi. Dan masalah dari orang ini, teman saya nih, jangan tanya sudah masalahnya. Mungkin kalau masalah dia dikasih ke saya stres, nggak kuat. Tapi subhanallah, teman saya ini saya lihat orangnya tenang luar biasa, ngadepin masalah gampang, dan subhanallah jalan keluarnya ada aja yang sama sekali nggak disangka-sangka. Al-Quranul Karim, ikhwan. Subhanallah. Perhatikan baik-baik ini. Maka para ulama mengatakan apa? Kalau kita ingin berbicara dengan Allah Azza wa Jalla, maka sholatlah, karena itu komunikasi seorang hamba dengan Allah. Tapi kalau kita ingin Allah berbicara dengan kita, maka baca Al-Quran lah, karena itu kalamullah. Karena Al-Quran adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sudah menunjukkan i'jazul Quran, mukjizat Al-Quran. Setiap hari kita baca dalam sholat minimal 17 kali. Pernah bosan antum? Bosan pernah? Ruqyah antum kalau bosan, hati-hati, Masya Allah bahaya nih. Insya Allah enggak, betul ya? Coba kita bandingkan yang lain. Antum suka lagu atau nyanyian yang paling antum suka, setiap hari nyanyiin 17 kali dalam sebulan, apa yang terjadi? Di dalam surah Fatir ayat ke-29 dan juga 30, terutama 29-nya. Surah Fatir surah 35 ayat 29 dan 30. Alladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, membaca Al-Quran Al-Karim, mendirikan salat, menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam ataupun secara terang-terangan. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Mereka itu adalah mengharapkan perdagangan yang tidak pernah merugi. Antum dagang, orang dagang kan biasa ada untung ada rugi, betul ya? Allah mengatakan baca Al-Quran, salat, sedekah, amal saleh nih. Maka ini perniagaan, perdagangan yang tidak pernah rugi sama sekali. Liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala berkata, qala Qatadah, Imam Qatadah berkata, kana Mutarrif rahimahullah taala idza qara'a hadhihi al-ayah yaqulu hadhihi ayatul qurra. Mutarrif, seorang ulama yang bernama Mutarrif bin Abdullah, meninggal di tahun 95 Hijriah, tabi'in nih.
Mutarrif bin Abdullah ketika baca ayat ini, beliau mengatakan hadhil ayatul qurra. Ayat ini nih ayat bagi orang-orang yang suka membaca Al-Qur'an. Tijaratan lan tabur. Perniagaan yang enggak pernah rugi sama sekali. Bayangkan, Allahu Akbar. Dari sisi mana enggak pernah rugi? Dari keutamaan Al-Qur'an yang sangat banyaknya, luar biasa. Kita akan sebutkan sebagian. Dari sisi mana nggak pernah rugi? Dari keutamaan Al-Quran. Ketika kita baca Al-Quran, ketika kita dekat dengan Al-Quran, ketika kita mentadabburi Al-Quran, keutamaan Al-Quran ini kita akan dapatkan berbagai macam, luar biasa banyaknya. Apa saja itu? Yang pertama, satu huruf Al-Quran akan diganjar 10 pahala. Antum cari bacaan di atas muka bumi ini, yang setiap satu hurufnya diganjar 10 pahala oleh Allah. Nggak ada kecuali Al-Quran Al-Karim. Betul ya? Rasulullah SAW bersabda dari hadis yang sahih dari Imam Tirmidzi, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah." Barang siapa yang membaca satu huruf dalam kitab Allah, dia akan mendapatkan 1 pahala. Wal hasanatu bi 'asyri amsalihha. 1 pahala akan dikalikan lipat menjadi 10 pahala. Wala aqul alif lam mim harf, dan aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf kata Nabi, tidak. Tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi ketika kita baca nih kawan, alif lam mim, berapa pahala kita dapat? 30 pahala. Apalagi di bulan Ramadan, bulan di mana Allah Azza wa Jalla melipat gandakan pahala luar biasa. Baru alif lam mim, bayangkan. Bagaimana kalau 1 halaman? Bagaimana kalau 1 lembar? 2 halaman berarti. Bagaimana kalau 1 juz? Bagaimana kalau 1 Al-Quranul Karim 30 juz? Gunung pahala yang akan kita dapatkan, ikhwan. Tijaratan dan tabur, kata Allah. Perniagaan, perdagangan yang enggak pernah rugi sama sekali. Tinggal kita mau atau tidak melakukannya. Itu aja, ikhwan. Betul ya? Kalau antum di dunia nih ada nawarin kerjaan ke antum, nawarin proyek ke antum, ini jelas sudah. Semuanya jelas, untung macam-macam, ada kerugian sedikit bahkan kayaknya nggak ada. Untuk ambil tidak kira-kira? Bukan ambil lagi tuh, betul ya? Ini jelas Allah yang ngomong, Allah yang bicara. Tijaratan lan tabur. Perniagaan, perdagangan yang nggak pernah rugi sama sekali. Gak pernah rugi, selalu untung, subhanallah. Siapa yang gak mau? Ini contohnya. 1 huruf diganjar 10 kebaikan, 10 pahala. Apalagi ketika bulan Ramadan, lebih lagi luar biasa. Yang kedua, kata para ulama, kebaikan akan menghapuskan kesalahan. Kebaikan, pahala akan menghapuskan kesalahan, dosa. Ketika orang dapatkan pahala tadi, 1 huruf diganjar 10, 10, 10, 10, 10, dia akan dapatkan pahala banyak, betul ya? Nah, pahala itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Hud, surat ke-11 ayat 114, "Innal hasanat yudhibna sayyiat." Sesungguhnya kebaikan-kebaikan, amal saleh akan menghapuskan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa. Jadi kalau orang baca Quran, dengan syarat ikhlas jelas ya, maka Allah Azza wa Jalla akan berikan berbagai macam keutamaan, di antaranya Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Bukan cuma pahalanya ditambah sama Allah, tapi dosa-dosanya akan Allah apa? Hilangkan, lenyapkan. Karena Allah berfirman, "Innal hasanat yudhibna sayyiat." Dan itu dikatakan oleh Nabi SAW juga, subhanallah. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapuskan keburukan-keburukan, subhanallah. Yang ketiga, setiap kali bertambah kualitas bacaan, bertambah pula ganjaran pahala dari Allah. Jadi setiap kali bertambah kualitas bacaan kita tuh, maka ganjaran tambah lagi tuh dari Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim dalam sahihnya, dari Aisyah radhiyallahu anha, "Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah." Orang yang mahir di dalam membaca Al-Quran. Mahir sudah bahasa Indonesia ya. Pintar, mahir dalam baca Al-Quran. Ma'as safaratil kiramil bararah. Maka orang ini bersama para malaikat yang mulia lagi baik.
Bayangkan, orang yang pintar baca Al-Quran, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyamakan orang yang ini nih ma'as safaratil kiramil bararah, bersama para malaikat yang mulia lagi melakukan ketaatan kepada Allah. Orang yang pintar baca Quran. Bagaimana kalau orang yang nggak pintar baca Quran, Pak Ustadz? Jangan kecil hati. Perhatikan hadis ini. Lanjutannya. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'ta'u fi wa huwa 'alaihi syaq falahu ajran. Barang siapa yang baca Al-Quran, ia terbata-bata. Wa huwa 'alaihi syaq, dan ada kesulitan. Suruh ngucap za lagi, ja lagi gitu. Kesulitan. Falahu ajran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia dapatkan 2 pahala. Dia dapatkan 2 pahala. Apa ruginya, saya mau tanya coba. Baca terbata-bata, susah bacanya, masih belajar, dapat 2 pahala. Tijaratan lan tabur, kata Allah. Perniagaan yang nggak pernah rugi sama sekali, subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, man qara'a bimi'ati ayatin fi lailatin, barang siapa yang membaca 100 ayat dalam satu malam. 100 ayat dalam satu malam, dan sebentar insyaallah ikhwan. 100 ayat dalam satu malam. Kutiba lahu qunutu lailah, maka akan dicatat bagi dirinya dia mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Sholat semalam suntuk berat ya ikhwan. Nggak semua orang bisa itu, subhanallah. 100 ayat kita baca, nggak nyampe setengah jam insyaallah. Kalau mau duduk benar-benar ya, nggak nyampe setengah jam insyaallah. 100 ayat. Akan dicatat dia mendapatkan pahala sholat malam semalam suntuk, bayangkan. Semakin bertambah kualitas bacaan, semakin Allah Azza wa Jalla akan berikan apa? Ganjaran pahala yang luar biasa besarnya. Kemudian selanjutnya, bacaan Al-Quran akan bertambah agung dan mulia jika terjadi di dalam sholat malam. Nah, jadi kalau kita hafal Al-Quran, kemudian kita baca dalam sholat malam kita, tahajud kita, qiyamul lail kita, tarawih kita, ini ternyata lebih utama. Dalam sebuah hadis yang sahih dari Imam Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasul bertanya kepada para sahabat, ayuhibbu ahadukum idza raja'a ila ahlihi an yajida fihi 3 khalifatin 'idhamin simanin. Bagaimana pendapat kalian kalau kalian pulang dari rumah nih, tiba-tiba di rumah kalian ada 3 onta yang gemuk, besar dan hamil. Maksudnya kalian dapat itu tiba-tiba di rumah. Mau nggak kalian dapatkan itu? Naam Rasulullah, jelas mau Rasulullah. Karena ini pasti mahal nih, betul ya? Onta yang besar, gemuk, hamil, besar, itu pasti mahal. Maka Nabi SAW mengatakan, فَثَلَاثُ آيَاتٍ يَقْرَأُ بِهِنَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ 3 خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ. Allahu Akbar. 3 ayat yang kalian baca dalam sholat kalian di malam hari, itu lebih baik daripada kalian dapatkan 3 onta tadi itu. Yang gemuk, besar, dan hamil. 3 ayat. Apa 3 ayat? Surat apa? Al-Kautsar inna a'tayna. Terus? Al-Asr wal-Asr, surat favorit kita, betul ya? Trikul aja lebih itu, betul ya? Trikul nggak ada 3 ayat. Trikul paling banyak paling sedikit 4 ayat. Qul huwallahu ahad 4 ayat, betul ya? 3 ayat yang kalian baca dalam sholat kalian dengan syarat ikhlas, jelas ya? Itu lebih baik kata Nabi SAW ketika daripada kalian dapatkan 3 onta yang tadi itu. Allahu Akbar. Tijaratan lan tabur. Perniagaan yang tidak pernah rugi sama sekali, ikhwan. Nggak pernah rugi. Dan saya tutup dengan ayat ini, ikhwan. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Asy-Syura, surah 42 ayat 52. Surah Asy-Syura, surah 42 ayat 52. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. Demikianlah kami wahyukan kepadamu ya Muhammad ruh dari perintah kami. Ruh di sini kalau antum baca semua buku tafsir, ruh di sini maksudnya Al-Qur'anul Karim. Demikianlah kami wahyukan kepadamu ya Muhammad ruh dari perintah kami, Al-Qur'an dari perintah kami. Allah tidak mengatakan wa kadzalika auhayna ilaika qur'anan min amrina, enggak, tapi Allah sifatkan di Al-Qur'an di sini apa? Ruh.
Bisakah kita hidup tanpa ruh, ya kawan? Antum jalan-jalan, ruh antum di mana kali, kan gitu? Nggak bisa, betul ya? Sebagaimana manusia tidak bisa hidup tanpa ruh, hati manusia pun tidak akan pernah menjadi qalbun salim kecuali ada kecintaan kepada Al-Quran. Karena Allah sifati Al-Quran dalam ayat ini ruh. Ruh. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Padahal dahulunya kalian tidak tahu apa itu Al-Quran, Al-Kitab, apa itu keimanan. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Akan tetapi Al-Quran ini kami jadikan apa? Cahaya. Dan kami berikan cahaya ini kepada orang-orang yang kami kehendaki. Lihat, yang pertama tadi ruh, yang kedua nur, cahaya. Kita jalan satu jalan gelap, bahaya ikhwan. Bisa tertabrak, bisa jatuh dan seterusnya. Al-Quran ini cahaya, bayangkan. Di dunia, apalagi nanti di akhirat, ikhwan. Maka orang yang hidupnya tidak ada kecintaan kepada Al-Quran, pasti gelap hidupnya, ikhwan. Kenapa? Karena Allah sifati Al-Quran itu cahaya dalam Al-Quran. Membimbing cahaya kita menuju jalan yang lurus, itu surga Allah Azza wa Jalla. Maka aib besar, saya katakan, ikhwan, aib besar ketika seorang muslim dan muslimah gak bisa baca Al-Quran. Ya Allah, dia akan terhalangi dari berbagai macam kebaikan yang harusnya dia bisa dapatkan. Rasulullah SAW mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nggak ada kata terlambat, saudaraku. Belajar dan belajar Al-Quran, dan Allah Azza wa Jalla pasti akan berikan kemudahan bagi kita. Jadikan bulan Ramadan ini bulan kembali kepada Al-Quran, dari membacanya, mentadabburinya, memahaminya, mengamalkannya, menjadikan Al-Quran kehidupan dari hidup kita, hudar linnas, petunjuk bagi kehidupan kita. Dengan itu Allah Azza wa Jalla akan berikan berbagai macam kenikmatan bagi kehidupan kita dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berkahi pertemuan kita. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang Allah berikan hidayah taufik untuk meniti siratal mustaqim sampai nantinya Allah Azza wa Jalla wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.